Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama saya sampaikan bagi kita semua di tempat kita masing-masing, selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari pesta peringatan turunnya Roh Kudus hari ini. Horas. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Pentakosta yang pertama ini, tertulis dari kitab Nabi Yesaya, pasal 63, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Yesaya 63, ayat 11 hingga ayat 14. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita. Judulnya dalam perikop kita ini adalah Doa Pengakuan dan Permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah penyapaan pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melihat sapaan nats ini untuk konteks kita pada hari Pentakosta ini, sebentar mari kita lihat dulu, kita pahami dulu apa yang terjadi ketika Trito Yesaya menulis nats ini sesudah mereka kembali dari pembuangan Babel. Situasi yang berbeda atau kehidupan yang kontras dari umat Tuhan yang kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem dengan situasi umat Tuhan Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir ke Yerusalem, yaitu dahulu yang ditunjuk dalam nats ini, menjadi suatu pertanyaan dalam bentuk doa pengakuan dan permohonan dituliskan oleh Trito Yesaya, penulis kitab Yesaya ini. Itulah yang menjadi firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Pentakosta ini. Situasi yang seperti itu. Kondisi Yerusalem yang tidak terurus, tarulang, yang mereka dapati sesudah mereka kembali dari pembuangan Babel, berbeda dengan kondisi Yerusalem yang dimasuki umat Israel dahulu kalanya di bawah pimpinan Musa dan Yosua keluar dari tanah Mesir. Mereka membandingkan cerita umat Tuhan dahulu
dan cerita umat Tuhan saat ini. Bahkan sebenarnya dalam nats ini, penulis kitab Yesaya ini mengungkapkan atau terasa ada ungkapan kecemburuan. Dan ini dapat kita lihat dari ayat 11, 12, dan 13. Ayat 11-nya ungkapan kecemburuan itu dapat kita lihat. Lalu teringat mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Itu ungkapan hati mereka melihat perbedaan yang nyata. Dan mereka bertanya, di manakah dia? Dia yang dimaksud adalah Allah yang mereka percaya itu. Lalu ayat 12, mereka uraikan bagaimana Tuhan dahulu menyertai umat Tuhannya. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa, yang membela air. Ayat 13, yang menuntun mereka melintasi samudera raya. Atau dapat kita katakan nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah satu ungkapan introvert dari umat yang keluar dari pembuangan Babel kepada Tuhan. Dan sebenarnya ada baiknya nats ini tidak sampai hanya ayat 14. Atau untuk memahami nats ini lebih dalam, lebih luas lagi, sebenarnya kita harus membacanya dari satu perikop ini. Mulai dari ayat 7 hingga ayat 19. Dan memang mulai dari ayat 14, sifat yang introvert tadi kemudian berubah, melangkah ke sifat yang ekstrovert. Mereka utarakan kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pengakuan mereka atas kondisi yang ada sepertinya mau mengatakan, ada apa ini Tuhan? Mengapa seperti ini Tuhan? Lalu mereka keluar dari pertanyaan itu, dari sifat yang introvert itu ke sifat yang ekstrovert. Dengan suatu permohonan. Itu makanya dalam perikop kita ini, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul Doa Pengakuan dan Permohonan Israel. Jadi permohonan itu ada satu harapan, keluar mereka dari sikap pengakuan kepada permohonan. Agar Tuhan memperhatikan dan memulihkan kondisi kehidupan mereka. Ada semangat kembali ketika mereka sudah mengungkapkan itu dalam hati mereka, pikiran mereka kepada Tuhan, lalu mereka bermohon supaya ada perubahan terjadi. Dan mereka kembali mengingatkan Tuhan sebagai pusat perubahan itu. Ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Dipertegas mereka kembali dalam ayat 16 itu, ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Lalu dalam ayat 19, keadaan kami ini seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Jadi mereka curahkan semuanya kepada Tuhan. Umat yang cemburu atas kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dahulu. Lalu mereka berharap agar Tuhan memulihkan kembali kehidupan seperti dahulu itu dalam kehidupan sekarang. Mangapian hala Israel di bakasan Turpukon. Alai dang soh nasida Holandi pangapiani sajo. Adong dotong di paturuson nasida pakirimon. Itulah tadi nats ini dituliskan dengan judul pengakuan dan permohonan kepada Tuhan.
Itulah yang ada Bapak Ibu Saudara-saudara di balik tulisan nats ini, di balik perikop nats ini, konteks nats ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengangkat jeritan umat Israel ini dalam bentuk doa dan permohonan. Dan mereka berharap jeritan itu dijawab dengan jelas oleh Tuhan. Dan mereka membuat satu gambaran bentuk Tuhan menjawab jeritan mereka. Dan itulah menjadi kunci dalam nats ini, ayat 14. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jadi disinilah dalam nats kita ini, ayat 14 ini sepertinya menutup bahwa jeritan mereka itu didengar oleh Tuhan. Dipegang oleh mereka. Atau ini juga lah yang disebut Paulus di dalam Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 28, atas situasi yang umat Israel ungkapkan dalam nats ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat 14 ini menjadi satu pegangan bagi umat Israel yang mengungkapkan jeritan hati mereka bahwa Tuhan mendengar permohonan mereka. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang populer di dalam kehidupan kita orang Batak, yaitu ida-ida nabusur, jora-jora namaleh. Ida-ida nabusur, jora-jora namaleh. Yang artinya kira-kira selalu mengingat hal-hal yang menyenangkan. Lalu sebaliknya, selalu tidak mau mengingat atau melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi sekilas, pernyataan ini dapat kita rasakan dalam ungkapan tulisan Nabi Yesaya di sini. Dalam kehidupan mereka kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, mereka mengingat hal yang menyenangkan dahulu kala untuk kembali dihadirkan Tuhan. Dan sekaligus juga mereka mau mengingat kepada diri mereka atau kepada umat selanjutnya supaya jangan mengulangi perbuatan yang membuat mereka menderita. Ida-ida nabusur, jora-jora namale. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umat yang Dia kasihinya. Dan itulah kenyataannya di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang beriman, dan dapat saya katakan juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam kehidupan saya juga, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang menyertai Musa dan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan itu jugalah yang sebenarnya menyertai mereka keluar dari Babel kembali ke Yerusalem. Jadi Tuhan yang sama sebenarnya hadir menyertai mereka. Atau mau kita lihat dari nats ini, mau diungkapkan dari nats ini kepada kita bahwa dari sisi Tuhan, keberadaan Tuhan itu kekal, tetap di dalam hidup orang percaya. Dalam situasi apapun, keberadaan Tuhan itu tetap kekal, hadir Dia. Namun dari sisi penyataan, Tuhan memang
menyesuaikannya dengan keadaan. Tuhan menyesuaikannya dengan situasi yang ada. Disinilah sebenarnya kita harus memahami pengenalan kita akan Tuhan itu. Dari sisi keberadaannya, kapan dan dimanapun dia tetap ada, menyertai kita. Hanya yang berubah adalah dari sisi penyataannya menyertai kita, dia menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi yang ada. Inilah relevansi yang diangkat nats ini kepada kita pada Minggu Pentakosta hari ini. Peristiwa keluar dari Mesir ke tanah Kanaan yang kita sebut dahulu, yang dirujuk nats ini sebagai suatu harapan untuk dikembalikan Tuhan dalam kehidupan umat Israel yang pulang dari tanah Babel ke Yerusalem. Dan peristiwa kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, konteks nats ini yang sebenarnya juga adalah suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka ke Yerusalem dengan peristiwa Yesus naik ke sorga dan turunnya Roh Kudus adalah peristiwa di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan juga sebenarnya berkuasa dan memimpin kehidupan umat manusia. Tak terkecuali kehidupan umat Israel yang ada dalam nats ini. Melalui peristiwa Pentakosta hari ini sebenarnya kita mau diingatkan untuk mereorientasikan penyertaan Tuhan ke dalam hidup manusia. Atau secara khusus kita tarik ke dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya. Sekali lagi mau saya katakan, melalui peristiwa turunnya Roh Kudus hari ini, dengan peristiwa-peristiwa yang ada sebelumnya, bahkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang pun, firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa mampu mereorientasikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat manusia, kapan dan dimanapun sepanjang zaman ini. Hanya penyataan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa itu yang tidak sama, berbeda. Tapi dalam keberadaannya, dalam kehadirannya, dia tetap ada di sana. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang sering menjadi persoalan dan menjadi kegagalan bagi kita. Karena kita tidak mampu melihat, tidak menempatkan dan menghadirkan Tuhan dalam konteksnya dari sisi Tuhan. Tapi sebaliknya kita senantiasa mencoba melihat Tuhan hanya dari sisi kita. Hanya dari sisi keinginan kita, hanya dari sisi kebutuhan kita. Kalau tolak pandang kita memahami Tuhan, memandang Tuhan hanya dari sisi kita, disinilah kegagalan kita. Dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa seperti ini Tuhan? Itulah yang mau diingatkan nats kita hari ini. Mengajak kita untuk mampu mereorientasikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Dan istilah Eporus kita sekarang, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, bisa menolong kita melihat hal ini. Ada dimunculkan Eporus kita sekarang istilah reposisi. Jadi Tuhan itu mereposisi keberadaannya, penyataannya kepada umat manusia. Kalau soal keberadaannya dia tetap hadir, tapi dari cara dia menyatakan dirinya disinilah berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Ini membantu kita untuk memahami nats ini. Membantu kita juga menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Pernyataan Tuhan terhadap orang Israel di pembuangan Babel sampai kembali ke Yerusalem sebenarnya pun tidak kalah hebatnya.
dengan penyertaan Tuhan dengan umat Israel yang dipimpin Musa dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi di sana ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka yang tadinya tidak memiliki harapan kembali ke kampung halaman mereka ke Yerusalem, rupanya dengan tangan Tuhan yang Maha Kuasa mengembalikan mereka kembali. Begitu juga tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu menyertai umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Disinilah ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, urgensinya peranan Roh Kudus perlu ada, perlu hadir di dalam diri, di dalam hidup umat Tuhan. Agar umat Tuhan itu, agar kita, saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dapat melihat, dapat memahami, mengerti dan melaksanakan cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah pada saat ini kita bisa melihat hal itu semua. Tanpa itu kita akan gagal. Kita akan tetap berada dalam kondisi introvert. Introvert, melihat ke dalam saja. Melihat hanya dari sisi kita. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa keluar dari sikap introvert kita ke ekstrovert. Itulah yang mau diingatkan nas ini pada pesta turunnya Roh Kudus saat ini. Hari pesta Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, ibu bapak saudara-saudara, harus kita pahami juga sebagai suatu peristiwa konkret Yesus menepati janjinya. Ini perlu saya garis bawahi. Jadi peristiwa turunnya Roh Kudus hari ini adalah peristiwa konkret Yesus menepati janjinya kepada murid-muridnya, itu termasuk kepada kita pada saat ini. Konkret kita merasakan bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk meneruskan tugas-tugasnya sebagaimana seperti janjinya sebelum dia naik ke sorga. Dan sekaligus juga menantang kita untuk menyediakan tempat Roh Kudus itu, menerimanya untuk hadir di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian maka peristiwa-peristiwa besar pasti akan dapat kita alami, pasti akan dapat terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Hari turunnya Roh Kudus hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekaligus juga sebagai suatu peringatan lahirnya gereja. Hari ulang tahun gereja. Gereja dalam arti persekutuan orang percaya yang dipanggil, yang dikuduskan oleh Tuhan, berulang tahun pada hari Pentakosta ini. Dan ini menjadi suatu perenungan bagi kita di hari ulang tahun berdirinya gereja ini. Sebagai pribadi juga, karena kita pahami melalui Kidung Jemaat nomor 257, gereja itu bukan gedungnya, tapi menekankan kepada orangnya. Jadi ulang tahun orang percaya sebagai satu perenungan, apakah kita sudah sesuai dengan arti keberadaan kita yang dipanggil, yang dikuduskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apakah saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah menampakkan hal itu atau tidak? Ini yang mau diingatkan satu, yang tidak boleh kita lupakan dari hari pesta turunnya Roh Kudus ini. Apakah keberadaan ini masih eksis atau sudah luntur, berubah atau terkontaminasi oleh situasi yang ada? Ini menjadi satu renungan untuk kita perhatikan dan untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agar hal ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Hari Pentakosta ini yang kita sebut sebagai pesta rohani, mengingatkan kita, menyadarkan kita, agar Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita sebagaimana penekanan dalam ayat 14 ini. Keluar dari keintrovertan, ke ekstrovertan. Roh Tuhan
membawa mereka ke tempat perhentian. Membuka hati pikiran kita untuk menempatkan Roh Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Hari turunnya Roh Kudus atau kita sebut dengan Hari Pentakosta yang kita pestakan hari ini adalah momentum Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Penggenapan janji Tuhan ini menjadi suatu semangat, menjadi suatu motivasi bagi kita bahwa janji-janji Tuhan itu pasti. Bahwa janji-janji Tuhan itu benar. Bahwa janji-janji Tuhan itu baik bagi kita semua. Sekali lagi mau saya katakan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus ini adalah suatu momentum Yesus menggenapi janjinya. Ini menjadi suatu penyemangat bagi kita, memotivasi kita bahwa janji-janji Tuhan itu pasti. Janji-janji Tuhan itu benar adanya. Janji-janji Tuhan itu baik. Dan harus kita mengerti, harus kita lihat, harus kita rasakan juga. Bukan hanya dari sudut sisi kita, tapi terutama mari kita lihat itu dari sisi Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Itu artinya juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nats ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk membuka mata rohani kita, tidak hanya sebatas mata jasmani menyikapi kehidupan yang ada ini. Membuka telinga rohani kita bukan sebatas telinga jasmani yang dapat kita dengar dari kiri kanan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan terlebih membuka hati dan pikiran kita yang senantiasa hanya terarah kepada Tuhan, terarah kepada kehendak Tuhan, agar kita melihat penyertaan dan penyelamatan yang dari Tuhan itu senantiasa ada hadir di dalam kehidupan kita. Apa dan bagaimanapun keadaan kita, di sana Tuhan hadir, di sana Tuhan menyesuaikan penyataannya agar kita bisa menang menghadapi semuanya itu. Selamat turunnya hari Roh Kudus ada hadir di dalam diri kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami jangan hanya terarah kepada hal-hal yang kelihatan. Agar kami jangan hanya mengingat hal-hal yang menyenangkan. Tapi juga mampu lebih lagi dari itu Tuhan. Sehingga kami dapat melihat keberadaan Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan hadir, bahkan sebenarnya menyesuaikan keberadaanmu dengan kondisi kehidupan kami. Agar kami kuat, agar kami ditopang, agar kami dimampukan dan menang menghadapi situasi yang ada. Sering kami gagal Tuhan memahami hal seperti ini. Melalui firman-Mu hari ini, melalui pencurahan Roh Kudus Engkau turunkan menggenapi janji-Mu, membuat kami dapat melihat jalan Tuhan, cara Tuhan, menyertai kami, memimpin kami, bahkan menuntun kami ke tempat perhentian, ke tempat kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami, menuntun kami. Jauhkanlah Tuhan sikap-sikap yang membuat Roh Kudus pergi dari dalam hidup kami. Jauhkanlah Tuhan, kami hanya mengandalkan pikiran dan penglihatan kami. Tapi biarlah kami bisa keluar dari hal-hal yang jasmani ke hal-hal yang rohani. Dan menyemangati jasmani kami mengikuti tuntunan rohani kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan berterima kasih atas Roh-Mu
yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.